Siapa orang yang paling pengen kamu ajak PDKT lagi? Astaga. Ya sebut namanya nggak usah kali ya di belakang aja dong biar. Anonimus. Iya, anon aja. Tapi menjurus Iya. kode-kodenya. Kamu juga nggak sih kok di SMA sekolah tampil apa juga sih? Ya, sebutin. Aduh. Nama tempatnya apa? Orang aku aja berani. Oke. Dan ini sambil melatih ketakutan tadi ya? Iya. Oh iya. Salah satu cara. Kalau Oke. kamu nggak takut sebenarnya. Tapi kayaknya dia pasti bakalan ini ya, notice deh. Serah. Kalau nggak notice pun orang lain juga bakalan notice ke dia. Sudah dibalik. Dia harus notice lah. Bila perlu komen nanti. Komen ya. Ya ini waktuku berangkat pertama kali. Ya. Terus apa tadi ya? Kenapa aku pengen ngajakin PDKT lagi? Karena menurut aku kayak dia sosok yang benar-benar ngajarin aku banget gitu. Kayak ya aku deket. Ya gimana ya? Kayak ketika aku deket sama dia, aku ngerasa kayak berangkat kemana tadi? Kemana tadi berangkat? ya ke Bali. Bali ya. Bali. Tahun lalu. Ya tahu. Ya ke Bali. Itu asalnya apa tuh? Iya, caranya itu masalah. Cara apa itu? Kegiatannya apa? Kegiatan humanitarian. Oh. Ya, gitu. Tahun lalu. Pak. Ya, gitu. Pak. Oh ya, Bang Nik. Ya itu kegiatannya tahun lalu di bulan Desember kalau nggak salah ya. September di Bali. Nah, di situ aku tuh kayak ngerasa pas aku flight mau pulang, dia tuh subuh-subuh ngechat aku. Dia itu aku sebenarnya emang mau nitip ini sih, kebetulan dia lagi keluar. Aku mau nitip kayak cemilan karena emang aku nggak bisa keluar gitu kan. Nah terus dia telat sampai di hotel dan kebetulan aku juga udah nyampe di bandara. Terus dia ngechat aku, kamu di mana? Katanya. Dengan siapa? Sedang enggak. Kamu di mana? Habis itu aku bilang, aku baru nyampe di bandara. Nah, aku udah bawain jajanan, cemilan gitu kan untuk di pesawat gitu. Tapi nggak sempat kan, nggak kesampaian. Ya udahlah, sampai akhirnya kebetulan aku berangkat kemarin ke Surabaya. Jadi dia nitip lah ke temennya. Ya ke temennya, jadi dibawain lah, tapi dibawanya nggak cemilan, barang yang lain. Terus aku ya kemarin emang lagi lumayan deket lah, kayak sering call, sering ngabarin pulang kerja gitu kan, kayak ya udah sering curhat juga kan, cerita sharing tentang HIV itu gimana gitu. Wah. Iya, karena kan itu takut karena kebetulan juga emang dia tahu di basic seperti itu gitu. Kenapa pengen PDKT? Dewasa. Jadi kayak aku banyak belajar lah, jadi aku juga jadi diri sendiri juga ketika sama dia. Dewasa apa diri sendiri? Dewasa Gimana ngukur dewasa? Menurutku pemikirannya ya udah nggak terlalu kayak kanak-kanakan juga. Gimana ngukurnya dewasa nggak terlalu kanak-kanakan? Aku tipe orang yang susah ya untuk mendeskripsi orang lain ya sebenarnya ya. Tapi menurut aku kayak ya udahlah dia inilah gitu. Apa? Kayak ya udah bisa itu. Kan dari tadi kata kunci yang paling sering kamu sebut itu dewasa. Iya. Nah, sekarang lebih menarik kalau tanya definisi dewasa menurutmu apa? Ya sebenarnya menurutku ya dewasa itu udah mateng lah pemikirannya kayak gitu. Udah mateng pemikirannya, kan dewasa juga kan ya? Belum tentu. Orang matang pemikiran tapi di sininya belum matang. Iya juga sih. Gimana?
kan belum tentu juga bisa dewasa. Ya, nanti aku takutnya dibalikin lagi nih, katanya kayak gini, kamu itu belum tahu sebenarnya dewasa itu gimana, gitu. Kapan aku kayak gitu? Sebenarnya bukan tentang dewasa ya kemarin ya. Betul. Terus itu lagi. Ya kan pertanyaannya, Iya. definisimu bagaimana? Ya itu tadi, kalau menurutku kayak gitu, pemikiran itu matang kayak gitu. Iya kan kalau Belum matangannya tentu, iya kan? ya kan belum tuntas jadinya. Iya. Nah, terus kamu mendefinisikan seseorang dengan tujuan PDKT tapi dengan definisi yang belum matang. Nah itu nanti sama dengan yang kemarin kita bahas. Definisinya aja kamu belum matang tapi kamu Iya. ke sana. Ngapain kamu mengincar sesuatu yang kamu sendiri juga belum jelas definisinya? Kan kita hidup ini kan soal how to define your life. Iya. Kamu harus mendefinisikan hidupmu sendiri, bukan hidup orang. Itu definisi dewasa menurutmu? Menurutku ya, aduh, Aku dewasa gak? boleh Dewasa gak? lah. Dewasa. Cinta lah. Minta izin untuk dewasa lah. Gimana maksudnya? Iya. Oh iya. Tua pasti aku. Tua tapi belum dewasa kayak gitu. Dewasa belum tentu. Dewasa itu bukan sesuatu yang permanen ya. Hari ini dewasa, besok belum tentu. Kanak-kanakan. Ya bisa jadi. Denganmu mungkin dewasa, dengan orang lain bisa jadi. Aku dengan orang tua aku nggak pernah dewasa. Dengan keluarga aku nggak pernah dewasa. Mau ngapain aku dewasa di depan orang tua aku sama saudaraku? Mini ya. Buat apa? Kan nggak ada juga gunanya aku dewasa sosok dewasa dengan keluarga, dengan kakak apalagi dengan ibuku tambah marah dia aku sosok dewasa. Mini masalahnya kalau kamu bilang tadi dewasa seperti itu, bisa jadi orang yang kamu kejar sedang memanipulasi kamu. Wah iya juga ya. Terus kamu berusaha untuk mengejar orang yang sebenarnya beragenda untuk manipulasi kamu. Apakah rugi hidupmu? Rugi sih. Nah, bagus kamu definisikan dulu. Dewasa menurutku adalah Saya di episode yang ini saya aku tuh harus oh ini orangnya gituin. Ya enggak lah, kan tinggal kali-kali dan dengar. Iya kalau Jadi hati-hati. Iya, terus hati-hati. Wah nggak bisa nih, boleh main-main nanti. Kalau itu menegaskan daripada kamu tapi nggak apa-apa juga sih kalau pengen terjebak. Nanti hati 2 kali. Hah? Ya kan sakit hati juga bisa memberikan pelajaran. Ya sih. Ya Bang Onik tadi kan. Iya. Aku semenjak itu kejadian itu. Ini back to the last. Pilihanku adalah aku akan memilih. Berekspektasi aku akan memilih. Ya. Pantas atau tidak. Karena kalau sudah kayak gitu, jadi atau tidak nggak jadi urusanku juga. Ya. Karena aku hanya memantaskan saja, nggak terlalu berharap itu ekspektasiku akan tercapai. Terus dengan siapanya juga aku memilih berekspektasi. Setelah itu, sejak kejadian itu, soalnya sakit di sini. Pakem, lu tahu pakem nggak? Apa tuh? Kalau kamu buat definisi sekarang, dan lihat. Kalau kamu mau tetap PDKT dengan aku, dewasa menurutku tuh kayak gini. Nah, berarti nanti dia akan mempertahankan posisi itu. Jadi kalau berubah sedikit aja, tinggal bye. Ayo. Hei, kan menghilangkan ketakutan tadi. Ya. Iya. Gimana? Kemarin. Contoh ya, biar kamu gak merasa tersudut kan. Iya. Kemarin Alida Iya. pas ditanya apa kemarin. Yang mana tuh? Yang bilang kata-kata lebih tertarik karena kata-katanya apa pertanyaannya? Ini
Alida bakalan jadi pasangan. Bukan ya? Bukan. Jadi Apa yang pertama kali yang membuat kamu tertarik pada orang gitu? Gitu kan? oh iya. Terus dia jawab kata-kata Dari percakapan kata-kata ya? iya, dari Bahasanya. kata-katanya. Terus dia bilang bisa sih. Oh yang kemarin di ini Iya. di Batman. Ya gitu kan? Kok di Batman di sini sih? Di Batman mah kita ngebahas ini juga, emang ada ngebahas juga. Oh, juga dibilang kata-kata ya. Words matter. Ya. Menurutku enggak juga tuh. Words matter. Itu harus dari sikap juga ya. Hah? Berlaku juga sih. Jadi makanya define kalau kamu hanya sepotong itu sama aja dengan ya, sudah pernah makan pisang sudah, padahal lihat cuma buka kulitnya aja. Iya. Oh define dulu supaya tahu. Hah? Supaya tahu. Ini juga upaya, salah satu upaya juga kedua kali. Jadi kan upaya tidak diselingkuh ya, upaya biar tidak termanipulasi. Harusnya tadi aku ngambil ini deh. Lah kok malah menyesali? Salah Tidak, satunya. tidak. Ya itu juga jadi anumu apa? Prinsip Iya. bahwa kalau ini terlanggar baik, kalau ini sudah dilewati baik. Jadi kamu nggak perlu merasa terkungkung dengan batasan-batasan yang diatur gitu, batasan inilah cukup dengan prinsipmu aja. Prinsipnya sepanjang gini oke. Kalau nggak fine baik. Prinsip aja yang kamu bangun, nggak perlu kamu aku nggak suka ini, aku nggak suka itu kan hal yang nggak anu fluktuatif aja. Suka nggak suka itu kan like and dislike ya biasa. Tapi kalau prinsip itu sesuatu yang nggak bisa. Pakem. Udah deh kamu ambil satu dare, habis itu kita lanjut Oke. daripada kamu nggak berani. Ini dare ya guys, kita ambil dare. Demi untuk melanjutkan supaya orang nggak tersudutkan guys. Biarin pemain lain posting apapun di story kamu. Waduh. Dare. Nanti ya. Nanti aja deh. Itu nanti sekarang lah. Oh ya udah ya wes. Lah. Oke, sok. Main-main berarti dia 2 posting. Nanti kayak seolah kita manipulasi Oh iya penonton benar. seolah-olah udah oke. Kecuali kalau memang dare-nya itu nggak bisa dilakukan sekarang, Oh gitu. suruh mati Oh iya, atau sapa orang lain ya kan ya. orang lain pun bisa banyak Boleh. posting apapun. Apa? Sorry apapun. Silakan. Posting ada anu nggak Apa? foto Foto apa? foto yang tadi Tadi ada. ada yang di Bali Enggak. Berdua. iya Yang berdua. ada. Ayo udah foto posting itu. Jangan dong. Nah, terserah pemain yang lain terserah mau posting Apa? Jadi kita buat ini biasanya ini atau sesuatu yang menandakan itu sesuatu yang yang identik Ya misalnya kakinya ya yang Tangannya. identik dengan dia, barang dia kayak pena dia kayak atau ini dia kayak atau kemarin dapat jajanan yang oleh-oleh kan. oleh emang kamu dibawain kemarin Ada. ada kamu foto nggak? Ada. Itu aja posting sekarang dan white. Cari dulu. cepat Iya. Kita unboxing kemarin. sama ya. Ya kan nyari dulunya. Bentar deh. Mana ya? Ini saking banyaknya foto nih. Iya banyak nih. Banyak yang foto ya. Banyak. White. Sambil jalan juga apa-apa. Ini aja ya. Ada surat. Time is sometimes that cannot, ini aja. Dia yang buat. Iya, ini tulisannya juga. Gini aja ya biar enak ya. Ya kan ini nggak bisa di ini. Ya terserah. Hari apa ini? Hah? Hari apa ini? Hari apa ini? Hari Rabu. ya? Hari Rabu guys. Oh iya. Ini postingnya nggak mungkin dari Rabu ya. Iya.
Oh, Ya, maksudnya ngingetin. FYI gitu ya. FYI kalau nonton ini entah kapanpun, Nah, ini terjadi pada hari Rabu. Ingat aja kan. Ya, ingat. Apa ya? Rabu itu searching lagi postingnya apa. Ya, ini dia. Tapi kamu arsip ya? Enggak. Posting. Ya bapak yang posting. Apa terus? Oh iya. Bang. Aku lagi situ lagi kan gua kan. Iya. Main kan. Nanti kamu foto ini. Malah dia ngasih ide. Dia boleh kan? Oh iya. Oh iya. Iya. Ya. Dia ngasih ide. Oh tadi mau foto aja loh. Atau postingan. Astaga. Kayak nge-repost dong. Kelas ini. Hah? Di kelas kelas. Plus. Yang like. Ya, full caption. Udah ada saksaran. Ini sekali promo ini. Jeng. Susah banget. Oh ya, berarti boleh dapat device baru nih kayaknya. Waduh. Kalau ada AdSense ini. Boleh. Ada. Stay tune di YouTube kami ikan. Sure. Udah masuk ya guys. Udah masuk ya. Oke, dan Sama ada dua. Itu masih Oke, masih mengunggah. nulis dan ada yang melihat. Coy. Baik. Next, dah. Oke, dah. Kita next. Udah masuk ya. Di Rabu. Lanjut. Just nanti dicimbung jadi aku lagi. Malah ya ternyata timbul. Next lagi. Apa ya? Gak pro niche, gak pernah main kartu kartuan. Split. Jom. Sengaja cek udah ini. Tahan lah. Astagfirullahaladzim. Ceritakan tentang barang yang pernah kamu ambil diam-diam. Di kantornya apa nih? Ambil diam-diam. Ini pasti semua orang pernah sini. Apa tuh duit? Iya. Siapa? Dulu nih enak. Oke. Waktu aku SD, ya SD itu. Jadi itu prinsipnya parents aku, orang tua aku tuh gak pernah ngasih uang jajan ke anak-anaknya. Jadi dibawain bekal, bawa jajanan kayak gitu-gitu. Jadi setiap bulan tuh bakal stok kayak gitu kan. Nah, cuman kan biasa lah anak SD terus ngeliat teman-temannya sering jajan di kantin. Nah, sampai someday yaudah aku nggak tahu tuh punya ide siasat jahat itu nggak tahu dari mana ya. Jadi aku ngambil uang 5.000 dari dompetnya ibuku. Bagaimana? Nah itu jadi udah beli jajanan apa ya, aku tuh kayak nasi lemak itu di plastik gitu kan. Udah cuma pengen tahu rasanya aja gitu. Masya Allah. Itu yang aku beli diam. Oh ada satu lagi. Apa dong? Itu kan masih SD ya. Ya. Aku pernah juga karena saking kepengennya lagi tuh. Iya lagi ya nggak dikasih uang jajan kan. Jadi aku nggak pernah ngasih uang kantin dim. Ibu kantin. Di mana? Aduh jangan ya. Tahu-tahu ibu kantin di mana nggak ada. Aku nanti habis jadi kasus aja kan. Aduh. Nah kayak gitu. Aduh. Parah nih Pak. Itu sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya kenapa anak kecil itu kan sebenarnya baik ya buat healthy-nya mereka kan. Yang mana? Kayak dibekalin ya pokoknya udah diterapkan segala macam. Nah tapi ternyata di dalam diri mereka tuh mereka sebenarnya nggak mau itu, tapi mereka melakukan hal yang tadi tuh Nggak mau apa? bukan nggak mau dibekalin sih, kayak misalnya mereka ingin jajan juga tapi kan dibatasin kan. Jajan itu dia mau jajan kenapa? Karena memang dia mau atau Kayak gitu lah, dia kayak ngeliat orang lain. ya orang lain? Ya. Kita tuh memang udah terbiasa dipengaruhi oleh Oh. sesuatu yang di luar dari diri kita.
Maling. Iya. Ini mau wajib komen. Itu kan dua yang trigger sosial yang paling besar membuat orang itu. Yang pertama adrenalin, Jadi yang muncul kan adrenalinnya nih ya. ya. Yang kedua ya rasa ingin tahu, how does it feel, gimana rasanya tentang Makanya sesuatu yang sama kayak ini ya guys ya, adiktif. Iya. Apakah ini akan mendapatkan soal percintaan lagi? Ya, kalau dewasa tadi itu dua hal itu bisa dikelola. Ya, kapan dia bisa menerapkan adrenalinnya, Iya. kapan dia nggak perlu mengeluarkan adrenalinnya. Jadi kalau tentang cinta nggak asik banget dapatnya. Cinta Iya. mix. Ceritain satu kejadian yang paling kamu sesali di masa lalu. Wah, berat banget ya kayak. Oh ya, memang kalau yang Ya kasih kali kalau tuh ya. itu nggak bagus ini. Jadi memang yang muda-muda dikasih pertanyaannya kayak gitu kan. Nah, yang tua-tua maksudnya yang lebih pengalamannya lebih banyak dari kita dikasih pertanyaan sebanyak apa. Aku nggak ada yang ini ya, nggak ada. Ini aku bingung, yang aku sesali itu yang mana ya? Apakah hari masih yang sama? Apa tadi sama kita ya, nggak ada yang bisa salah. Nggak ada. Kalau nggak ada dari ya. Kalau harus setir ya dibuat-buat. Iya. Buat ada aja. Udah yang ini deh Pak. Yang ini deh Bang. Apa sih namanya nih? Gak bisa disesali. Yang kayak memberi pelajaran hidup. Kan disesali. Motivasi dah. Tahu. Ya, maksudnya yang memberi pengalaman yang itu, yang masa lalu, yang memberikan pelajaran yang much Berkesan. Oh. berkesan sampai kayak diingat mulu nih. Oh ini aja lah, keputusan yang paling terbesar Dalam hidup. Ya, ya. memilih pindah ke sini. Wah. Sebelumnya gimana tuh? Ke Ulu, Bengkulu guys. berapa tahun sih? 7 Tahun. ya 7 tahun. Kenapa pindah ke sini? Jengah Jengah tuh apa nggak tahu? Jengah tuh Kalau lengah kan gerah. Udah pokoknya. Pengen merasakan udara baru kan jadinya. Karena gitu aja. Pengen memulai nol. Mulai hidup baru di dunia yang baru. Karena semuanya jadi kayak gitu aja. Tantangan gitu aja. Yang dijalani gitu aja. Yang dihadapi gitu aja. Percintaan kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Akhirnya putusan pindah sih. Mulai dari nol. semuanya. Allah. Iya, merantau betul, keluarga nggak ada di sini. Keluarga nggak ada, rumah nggak ada, pengalaman nggak ada. Mulai dari nol. Jadi pas ketika udah di sini apa yang ini? Hmm? Yang dirasain? Apa? Ketika pas kan udah ini ya beralih ke sini maksudnya ya beralih ke sini. Jadi kan meninggalkan yang sana kayak ada perubahan guys kayak gimana gitu. Di awal nggak Kan ada. udah mulai dari nol tuh. Iya. Ya, karena mulai dari nol ya mulailah muncul kegelisahan. Berarti umur berapa tuh? Umur 28 masuk 29 lah. Ya, lah, mulai bisa merasakan panik, mulai bisa merasakan aduh nanti besok mau apa ya. Mulai dari nol. Berarti merancang banget kan? Ya, memang dari nol. Semuanya nggak ada dan itu cuma dikasih waktu 3 hari. Ya 3 hari. Aku dikasih 2 hari ini. Lusa itu udah harus berangkat. Kalau setuju. Apply. Harus. Hmm? Without any option. Harus. Maksudnya? Jangan mana tahu deh mau apa enggak kan diskusi. Ya ditawarin mau. Tapi kalau orang ditawarin tuh kan, dikasih tawar ini, dikasih waktu sebulan. Iya. Nah, ini enggak. Suruh memutuskan hari ini, dikasih tahu hari ini, putuskan hari ini. Kalau oke, 3 hari persiapan pun berangkat. Gitu. Oh. Berangkat, orientasi sehari di Jakarta, terus langsung cemplung sini dengan menghadapi masalah besar. Karena
direktur yang ditunjuk sebelum aku kan kabur. Kaburnya tuh gimana? Ya. Gak menyelesaikan pekerjaan berarti. Ya justru meninggalkan pekerjaan karena dikejar-kejar orang kan. Ada 3 lembaga dulu kan di sini kan di bawah PKBI. Jadi aku harus menyelesaikan itu. Dikejar orang. Ada dana yang belum dicairkan. Jadi Kayak di sinetron. sensasi yang kubutuhkan itu muncul, panik, takut, bingung atau kerasa ada orang nanya ini gimana ya gitu. Habis itu diremehin, masih muda kayak gini bisa mimpin jadi direktur ya. Pokoknya seru. Pengalaman jadinya guys ya, seri ya. Sometimes kalau anggapnya serius, sometimes juga ada yang anggapnya kayak keberatan. Berat. Yang bapak anggapnya seru kan? Abang. Oh Ya, iya. ya abang. Ya kan karena Bang, oh nih. Kamu dapat der loh. Iya. ya karena posisinya aku kan dalam posisi jenuh, jengah kayak gitu kan. Pengen merasakan lagi sensasi-sensasi itu. Ya jadi nantang. Karena itu udah gak ada lagi. Yang tadi ya bahas tentang kedewasaan aja ya. Ya, Kan ada kenalnya dibuatnya. Iya. ya diciptain, dibangun. Harus. Berbedanya kan karena kita tahu nanti mitigasi risiko yang akan yang terjadi itu kita udah tahu A B C D E. Kita tinggal milih. Kalau A ya kita akan begini, B kayak gini. Iya. Nah, itu kan dewasa itu kan tentang kita sudah merancang semua risiko, reaksinya bagaimana, sehingga kita nggak dilihat reaktif, karena kita udah akan menduga itu akan terjadi. Jadi begitu terjadi ya kita tetap calm, santai, tenang, karena kita udah mengukur tuh, namanya smart ya kan. Miserable itu kan mengukur, Jadi nggak transformable. ya. Dan itu nggak melelahkan jadi Yes. fine aja. Bahkan untuk beremosi pun juga ya itu kayak ya luapkan saja gitu. Tanpa harus dengan sakit atau amarah kayak tadi gitu. Ya karena aku udah pernah di titik yang kayaknya Yeah. Understand. ini tuh puncak kemarahan tuh sudah pernah dialami, jadi ke bawah itu bisa diatur. Oh segini aja, oh ini pokoknya segini gitu. Just for declare, hanya untuk mendeklarasikan kemarahan. Aku marah. Kalau dengan orang yang ngomong marah aja dia udah menghargai, ya sudah, kan tinggal bilang aja aku marah. Tapi kalau dibilang kayak gitu aku marah terus dia ngolok-ngolok remeh, ya udah berarti kamu harus ngelihat bagaimana aku marah. Terus kalau orang dengan ngelihat kita bagaimana marah tetap aja nggak mau ngerti, ya udah dia harus merasakan bagaimana dampaknya kemarahan kita. Itu perlu cukup tahu aja. Sebenarnya lagi nih. Jelas. Udah dong. Ya, berapa menit lagi? Iya. Hmm. Guys, ini terakhir untuk Balik. balik dulu. Kalau bisa Rokas, kamu pengen dilahirin jadi siapa? Jadi siapa? Jadi siapa? Kalau bisa Rokas, kamu pengen Oh, jadi request. siapa? Masing-masing ya. Iya. Jadi apa atau jadi siapa? Jadi siapa? Jadi siapa? Jadi siapa maksudnya? Jadi artis. Jadi kan misalnya kayak Oh salah satu. bebas lah kali ya. Kalau aku ya yang kiamat kali. Nagita. Yang mana? Pilih. Nagita sih. Nagita Slavina. Lagi kita sudah enggak? Iya. Kenapa? Karena menurutku dia apa ya, beruntung banget ya dapat suami yang kayak gitu. Kayaknya maksudnya kayak punya banyak perusahaan. Berarti bukan pengen jadi Nagita, pengen jadi pengen punya Raffi Ahmad. Walaupun nggak jadi Nagita pun kalau dikasih Raffi Ahmad kamu tetap mau. Ya pengen
pasangan itu lah yang kehidupan yang banyak. Siapa? Siapa ya? Udah Raffi Ahmad aja dah. Yang jadi Raffi Ahmad? Kenapa? Banyak, ini kan banyak duit. Banyak duit tapi dia banyak kerja. Iya, kan dia kerja juga. Jadi makanya kayak pengen banget punya yang banyak perusahaan gitu loh, kayak punya Rans. Jaketnya aku lihat juga punya Rans, terus punya ini. Untuk nggak ngurusin kuliah sama PKBI aja. Kan ini kalau jalan pengen jadi siapa? Nah, iya. Siapa tahu kan beda juga ininya. Iya kan pilihannya itu kan serap Ahmad itu dia kan tidur malah gitu lah waktunya. Jadi dia bisa ngatur waktunya. Kayak kita juga ya. Iya. Ini kalau lembur. Nggak bisa. Oke. Ayo dah. Aku kan ya. Jadi Raditya Dika. Wih, Bang Adit. Alasannya karena dia punya preparation yang matang untuk dirinya sendiri, dan kalau dia udah berkeluarga dia punya preparation yang matang. Terus juga apa sih namanya itu tadi, dia punya definisi tersendiri. Nah ketika dia juga sudah memilih pasangan hidupnya itu ya udah gitu, jadi dipilihnya tuh ya karena dia udah punya definisinya sendiri itu tadi. Jadi itulah kenapa aku suka dia, dan aku juga nggak nyangka ternyata dia sepintar itu awalnya. Bisa buat buku banyak. Nah, walaupun kita tahu dia penulis, walaupun kita tahu beliau adalah seorang ngelawak ya gitu ya, bikin film gitu. Nah itu malahan ternyata aku find out dia awalnya cuma iseng doang mau jadi apa stand up comedy. Nah, stand up. Ya, di stand up itu kan karena diminta kawan-kawan untuk cerita. Iya, kayak gitu. Terus juga kayak podcastnya tuh dia ngundang orangnya tuh bukan karena ingin pengen bayar lo atau gimana, enggak, dia ingin tahu kan, dia mungkin dia punya permasalahan segala macam ya. Jadi kalau misalnya dia undang narasumber berarti dia dapat sumber-sumber yang baru. Nah itu dia selalu sediain catatan. Nah itu yang catatan itu semuanya. Oh ya jadi gini. Nah, aku juga ngalamin ini. Dan itu juga nonton ya itu podcast. Iya. Aku hampir everyday nonton. Saat banyak mau makan. Iya, banyak ulasan-ulasan baru. Kadang kalau dia posting ya di YouTube tuh masuk notifnya. Dari jadi kamu posting ini gitu. Ada judulnya juga tuh. Iya. Sekarang Bang Ani. Iya, Bang. Jadi sekarang itu introvert. Apa introvert? Iya. Nah, itu juga salah satu yang bikin kaget. Sakit deh introvert. Soalnya yang kita tahu dia ini ya kayak extrovert gitu kan ya. Gelagatnya memang introvert, maksudnya tuh dia kan tapi bisa ngomong di depan. Nah, waktu itu konotasi saya tuh tentang introvert itu nggak berani di depan umum. Enggak. Awalnya. Sampai akhirnya kan gitu ya, masa PKB kan dijelasin banyak hal kan. Itu ada apa namanya tuh? Antisosial. Nah, ada introvert, extrovert, ambivert. Nah, gitu. Ada omnivert. Nah, ini macam-macam introvert-introvertnya. Ya dia bukan antisosial, dia cuma introvert. Tapi energinya terkuras kalau dia bertemu dengan orang banyak. Iya. Dan tapi dia itulah, karena mungkin dia udah dewasa jadi dia bisa. Betul. Tuh, orang dewasa dia bisa. Betul. Jadi sampai itu benar-benar makanya aku bilang dia planningnya keren banget. Ini kan udah pensiun kan, Pak? Tahu saya pensiun dari apa? Startup? Enggak lah. Kemarin dia katanya mau pensiun dini. Dia sedang berusaha. Karena limit dia yang sudah dirancang itu kan sekitar 2M itu dana yang dia nggak perlu harus pakai. Kalau sudah berada di titik itu berarti dia sudah boleh pensiun. Nah sekarang itu 2M itu masih tetap. Kadang dia pakai dulu untuk modal gitu. Jadi dia tuh udah 2-4M. Perhitungan finansial freedom dia itu kan. Nah, 2-4M. 2 itu masih dalam batas minimum. Karena dari perubahan dunia misalnya inflasi segala macam itu bisa jadi 4M. Nah, dia maunya pensiun dini itu kalau dia punya investasi yang nilainya 4M lah, 4M yang kesehariannya dia nggak perlu pakai itu. Kalau udah di posisi itu dia financial freedom. Iya, nah itu. Jadi dia bahasa kerennya baru dia financial freedom itu susah banget. Dan baru dia aku
jarang banget ketemu sama apa sih namanya ya, public figure yang kayak gitu. Kan now aja Raffi Ahmad masih kerja banting tulang. Iya. Itu bedanya. Raffi Ahmad belum mencapai titik kebahagiaan. Walaupun orang ngeliatnya kayak, tapi sumpah ya kasihan tau. Kayaknya kerja terus kan. Iya. Ya karena Ada memang di mana-mana kan. Raffi Belum Ahmad sampai. tuh hutangnya yang banyak, bro. Ya karena kan investasi kan ya. Iya, karena dia economic growth-nya itu menggunakan utang piutang. Iya. Jadi dia punya PT ini tapi utang modalnya. Dia punya usaha baru ya, tapi lewat utang gitu. Itu belum freedom. Yang ada tuh kalau dia mati mendadak, dia meninggalkan hutang untuk keluarganya. Masih berpikir mau jadi Raffi Ahmad. Dan rata-rata pengusaha tuh bisa bikin kayak enggak, mereka juga mulai usaha itu dari utangnya dulu. Modalnya minjem sama bank. It's called utang. Nah, kalau Raditya Dika itu beda. Apapun yang terjadi dengan dia, itu sekarang posisinya dia tidak akan meninggalkan apa-apa. Iya, ya itu makanya. Nah, Dia nggak mau keluarganya hilang ya. iya, nah sekarang posisinya ketika dia sedang berusaha untuk mencapai itu, nah aset harta untuk keluarganya udah ada. Jadi minimal kalaupun dia tidak berhasil mencapai financial freedom, dia udah meninggalkan aset untuk keluarganya sampai ke anaknya. Dia nggak ada meninggalin utang pun kan. Nah beda nanti kalau dia mencapai sampai di titik 4M tadi itu, terus dia berhenti pensiun, itu artinya keluarganya pun juga nggak perlu kerja. Karena mentok-mentok kalau bangkrut dia masih punya 4M, dan itu nggak akan mungkin. Karena kalau sekarang aja tingkat inflasi dunia itu ya Lagi, apalagi semenjak ada AI baru tahun kan Pak. Ya. Itu kemarin sempat Google error katanya kan, jadi $8 satu dolar itu 8.000. Itu ternyata error. Indonesia aja sekarang terakhir kan 2 pusat database Indonesia, Surabaya dan Batam. Ya. Batam ditiadakan kan. Ya semenjak Apple. Ya karena investornya nggak lanjut kan, yang terakhir dia tetap melanjutkan ke Korea. Nah sekarang Korea juga cabut. Udah. Terus semua yang sudah dibangun mangkrak lah nanti itu bisa segitunya itu. Nah kalau investasi mau kayak Raffi Ahmad udah ikut bangkrut lah tuh. Udah ikut stres. Kita harus, ya untungnya pasangannya minta ya. Iya. Nah, ya, itu kalau soal bagaimana dia bisa bertahan, Ada pasangannya. nggak pasangannya nggak kita. Berani dia meninggalkan kita. Nggak. Makanya kalau misalnya ada isu-isu ya Raffi Ahmad mendua dan segala Dia santai aja kan. ya iyalah orang emang Raffi Ahmad. Ya tadi aku kejar kamu pengen jadi Nagita atau pengen Raffi, ternyata kamu pilih Raffi, ternyata Raffi, padahal yang sukses itu Nagita. Iya. Sukses banget. Dia yang bisa bawa Raffi sampai, ya kan sekarang udah nggak ada lagi isu-isu yang aneh-aneh. Nggak ada. Ya santai. Dulu kan ada kan yang kayak selingkuhan lain lah ada. Iya. Dia yang mengendalikan. Oke, Bang Oni siapa Bang Oni? Dia nggak merasa inferior dari yang lain. Nagita tuh merasa dia yang lebih dari yang lain. Tapi nggak ada yang bisa saingin dia. Kalau Bapak milih siapa? Aku, Dan jadi siapakah Bang Oni? karena kamu udah ngomongin Raditya, nggak jadi aku harus cewek. Nah, aku yang lebih paham Raditya. Ya kan saya baru ngetes ya. Iya. Telentang guys. Kamu baru ngefans, aku udah paham. Ya udah guys. Udah gitu doang. Nggak, aku nggak jadi. Nggak Nggak Raditya. Boleh sama. Aku mau jadi kayak Surya Insomnia. Oh, yang biasa ada di ini nggak sih yang kayak games itu? Kenapa tuh? Dia sangat low profile ya. Iya. Nggak tahu dia gimana. Yang aku tahu biasa jadi host yang kayak game itu loh. Yang baik lagi ya dia. Itu emang brandingnya kan awalnya lucu gitu kan. Iya. Ya. Namanya juga unik, Insomnia. Insomnia itu kan grup dia tuh dengan Adit. Yang tidak Kan penyiar dia dulu.
Kenapa tuh? Ya kan titik balik dia begitu dia menyadari bahwa dia itu sebenarnya sudah punya semua yang dia inginkan. Nah, disitulah dia mulai terkenal. Sebelumnya kan dia mengejar ini, mengejar itu, ya itu. Habis itu nggak pernah dia berhasil. Mentok di situ-situ aja. Insomnia itu kan grup dia tuh kan. Udah pernah jadi IO, udah pernah jadi ini artis sudah kemana-mana, promo ini sudah kemana-mana, gitu. Pokoknya dah nggak sukses dia. Begitu dia titik balik dia merasa, dia yang ceritakan titik balik dia merasa dia sudah punya apa yang dia mau, semua yang diinginkan itu dia udah punya. Nah, habis itu dia sekarang urusannya adalah membuat orang yang di dekat dia itu senang, bahagia. Jadi dia masuk ke prediksi, dia ngurusin prediksi. Dia gabung manajemen Omes itu supaya untuk merapikan manajemen Omes. Habis itu dia ikut ini, ikut itu, gitu dia jadi host, jadi ini itu karena dia senang. Kalau dia lagi pengen berhenti. Kalau dia nggak cocok dengan acaranya, dia berhenti. Gitu. Jadi ya, dia hanya melakukan yang untuk orang lain aja lah, gitu. Karena di dia udah selesai. Pengen jadi kayak gitu tuh. Aku harus pada posisi aku sudah bahagia karena aku pengen bahagiain orang lain. Karena di quotes itu kan pokok, bagaimana bisa kamu pengen cita-cita membahagiakan orang lain termasuk orang tuamu kalau kamu aja belum sampai tuh di titik bahagia, ditanyain bahagia aja kamu nggak takut, kamu aja masih dalam kerjaan. Aku pengen bahagia sudah selesai tuh, udah nyampe. Jadi yang aku lakukan sekarang itu bukan untuk membahagiakan aku lagi, tapi membahagiain orang lain yang layak untuk dibilang bahagia. Oke, tangan dulu guys untuk kita. Ternyata lumayan nggak terasa juga ya waktu kita ya. Sangat luar biasa. Iya, pas 2 jam sebenarnya. Jadi ini dapat 2, 4, 8 trut 7 trut dan 1 dare. 1 dare siapa tadi? Lihat aja Ada ya di Instagram saya, di story saya hari Rabu. Tanggal 12. Nanti ada kok informasinya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk podcast Si Bungsu hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dah.